Ketidakstabilan emosi ditandai dengan suasana hati yang berfluktuasi, jelas konsultan psikiater Dr. Sylvia Tang. Suatu saat, Anda merasa bahagia dan energik, selanjutnya, Anda mungkin tiba-tiba mengalami penurunan suasana hati yang tidak terduga. Pernahkah Anda melihat seorang balita mengamuk setelah tumpukan balok bangunannya jatuh? Atau ketika seorang remaja membanting pintu kamarnya setelah bertengkar dengan orang tuanya? Biasanya balita dan remaja mengalami perasaan ekstrim seperti itu. Pada tahun 2016, Guyer dan rekannya menerbitkan sebuah artikel di jurnal ilmiah ulasan Neuroscience Biobehavioral yang mencatat bahwa remaja memiliki tingkat emosi yang lebih tinggi, dengan emosi yang lebih teratur, kuat, dan meledak. Ini terkait dengan lonjakan hormon testosteron pada anak laki-laki dan estradiol pada anak perempuan. Peneliti klinis, Dr. Rasmi Patel dan rekan menyatakan bahwa selain kondisi kesehatan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, gangguan kepribadian ambang, dan gangguan stres pasca trauma, ketidakstabilan emosi juga dapat disebabkan oleh obat-obatan, narkoba, gula darah rendah, dan kehamilan. Inilah 5 tanda ketidakstabilan emosi. Roller coaster emosional. Ketidakstabilan emosi dapat menyebabkan Anda mengalami badai emosi. Sulit untuk keluar dari roller coaster emosional itu ketika Anda senang 1 menit dan sedih di menit berikutnya. Emosi Anda tampak tidak terkendali, dan intens dan berayun bolak-balik tanpa alasan yang jelas, yang dikenal sebagai perubahan suasana hati yang ekstrim. Dalam psikologi, menurut sebuah artikel yang ditulis oleh Silver yang diterbitkan pada tahun 2019, Anda secara umum dianggap sehat secara emosional selama perubahan suasana hati Anda tidak memengaruhi hidup Anda secara signifikan. Namun, jika Anda mengalami perubahan suasana hati yang signifikan dan teratur, ini mungkin mengindikasikan ketidakstabilan emosi. Bertindak impulsif. Pernahkah Anda dipaksa untuk pindah dari rumah Anda secara tidak terduga, atau mengakhiri hubungan jangka panjang Anda secara mendadak tanpa alasan yang jelas? Dalam wawancara majalah Basel pada tahun 2018, psikolog dan spesialis trauma berkabung Seri Cormier, D., menjelaskan bahwa ketidakstabilan emosi sering kali mengakibatkan perilaku impulsif, tidak dapat diprediksi, dan tidak menentu. Akhirnya, sebagian besar orang dewasa muda meningkatkan keterampilan dan kemampuan mengatasi masalah mereka untuk tumbuh dari perilaku impulsif dan tidak stabil secara emosional. Namun, bagi yang lain, ketidakstabilan emosi dan impulsif terus berlanjut dan memburuk sepanjang masa dewasa karena peristiwa traumatis, penyakit, pelecehan, atau kehilangan. Reaksi tak terduga. Anda sampai di rumah setelah perjalanan panjang, dan sepertinya Anda tidak dapat menemukan kunci Anda. Tiba-tiba, Anda merasa panik, ometer Anda keluar dari grafik. Reaksi besar yang tidak proporsional terhadap keadaan yang tampaknya sepele ini adalah salah satu tanda ketidakstabilan emosi. Psikolog Dr. Ashley B. Hampton mengatakan kepada majalah Basel pada tahun 2018 bahwa orang yang tidak stabil secara emosional memiliki reaksi yang tidak dapat diprediksi terhadap suatu peristiwa. Itu bisa sesederhana seseorang tertawa ketika menghadapi situasi yang menyusahkan. Kesulitan menenangkan diri. Pertimbangkan saat Anda mengalami emosi yang luar biasa. Misalnya, Anda dan saudara laki-laki Anda seharusnya naik bus ke sekolah bersama, tetapi dia bangun terlambat, dan sekarang Anda terlambat ke sekolah. Anda tiba-tiba merasakan ledakan amarah dan mulai berteriak pada saudara laki-laki Anda. Psikoterapis Seri Van Dijk dalam artikelnya How to Calm Your Inner Storm menjelaskan bahwa emosi memberi kita informasi berharga, mempengaruhi penilaian kita, dan mendorong perilaku kita. Saat emosi muncul, kita berusaha mengendalikannya melalui proses yang disebut regulasi emosi. Orang yang secara emosional tidak stabil berjuang untuk mencapai keseimbangan emosional. Mengatur emosi mereka sulit. Kesulitan mempertahankan hubungan. Ini mungkin merupakan indikasi ketidakstabilan emosi jika seseorang yang dekat dengan Anda selalu memutuskan hubungan dengan anggota keluarga atau teman dekat. Dalam artikel penelitian berjudul Public Health Significance of Neuroticism, psikolog Benjamin Lahey mengungkapkan bahwa individu dengan ketidakstabilan emosi seringkali mengalami gangguan dalam hubungan asmara mereka. Ketika orang-orang ini menjadi mudah tersinggung,
mereka akan memilih untuk mengungkapkan kemarahan mereka kepada orang yang paling mudah dijangkau oleh mereka, pasangan atau pasangan mereka. Selain itu, psikolog Dr. Hampton, dalam artikel majalah Basel mengatakan bahwa orang yang tidak stabil secara emosional mungkin mengalami masalah dengan orang-orang dari berbagai bidang kehidupan, termasuk persahabatan dan hubungan dengan rekan kerja. Kesimpulannya, tidak ada keraguan bahwa kita mengalami berbagai macam emosi dalam hidup. Memang, ada pasang surut. Tetap saja, ada perbedaan antara bereaksi terhadap setiap peristiwa secara ekstrim dan mengalami berbagai perasaan. Memiliki rentang emosi yang luas tidak membuat seseorang tidak stabil secara emosional, tetapi ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat mengendalikan perasaannya dan mungkin memerlukan bantuan profesional. Bisakah Anda berhubungan dengan salah satu dari tanda-tanda ini? Beri tahu kami di komentar. Jangan lupa subscribe ya, sampai jumpa di video-video berikutnya.